buat yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, di video atau di Zoom kali ini kita tuh ngelanjutin yang kemarin. Yang kemarin itu kan tentang terakhir sampai fungsi kita fungsi ganjil ya. Nah, aku pengen review sedikit nih tentang yang kemarin. Jadi kita kan sorry, kita itu sekarang di bab relasi dan fungsi kan. Relasi, relasi, dan fungsi. Nah, kalau teman-teman lihat ini tuh dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, relasi sendiri itu artinya hubungan. Sedangkan fungsi itu adalah hubungan tepat satu-satu. Oke, maksudnya tepat satu-satu tuh gimana, Kak? Nah, ntar aku contohin. Jadi ini kita sembari review cepat ya, review cepat. Relasi ini hubungan. Misalkan gini, misalnya aku punya himpunan A ya. Himpunan A itu 2, 3, 4. Nah, aku himpunan B. Himpunan B itu berapa ya? 4, 9, 16 deh. Nah, ini aku hubungkan 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Nah, A dan B ini punya relasi. Relasinya adalah, dia kan hubungan ya, relasinya adalah akar dari, jadi relasinya adalah akar dari. Cara baca gini, A akar dari B. Jadi point of view atau kita lihatnya dari domain. Domain itu daerah asal. Oke, domain, ini kode domain. Jadi cara baca gitu, kode domain. Jadi A adalah akar dari B. 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16 gitu. Nah, maksud dari fungsi kan tepat satu-satu. Maksudnya gimana tuh? Sama kayak relasi, kurang lebih bedanya dia tepat satu-satu. Nah, yang tepat satu-satu itu tuh domain. Jadi domain ini tuh dia nggak boleh, gampangnya dia nggak boleh selingkuh dan dia nggak boleh jomblo. Maksudnya gini, kan kita punya himpunan H ya, A, 2, 3, 4. Terus kita punya berapa nih? Misalnya kita punya sama deh 4, 9, 16. Dan ini harus tepat satu-satu nih. Yang di sini, yang di A, dia nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Nah, Kak, coba Kak contohin dong yang bukan fungsi. Nah, yang bukan fungsi itu kayak gini. Bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, kalau yang bukan fungsi itu dia kayak gini nih. 2, 3, 4, 4, 9, 2, 5. Nah, ini contoh bukan fungsi. Yang ini adalah contoh jomblo. Domainnya itu nggak punya teman dan nggak boleh temennya keduaan. Jadi dia cukup satu-satu. Itu dari fungsi. Nah, terus Kak coba contohin lagi dong Kak yang bukan fungsi. Nih, yang bukan fungsi. Contoh lain dari yang bukan fungsi itu kayak gini misalkan. Ini A, ini B. Misalkan 2, 3, 4. Ini aku ngasal ya, 5, 6, 7. Nah, lihat yang di 2 ini. Yang 2 ini selingkuh nih. Dia punya 2 pasangan dan ini nggak boleh. Ini yang dimaksud bukan fungsi. Jadi fungsi itu tepat satu-satu. Nah, oke. Ini review singkat yang awal. Terus review yang kedua itu tentang Kak, gimana kalau misalkan dia dalam grafik Kartesius. Grafik Kartesius tuh teman-teman biasanya yang sebutnya grafik sumbu X, grafik sumbu Y. Ini grafik X, ini grafik Y. Oke. Nah, yang X ini tuh domain. Domain, yang ini tuh kodomain. Kodomain. Nah, kalau kita punya A, misalkan 2, 3, 4, kayak tadi 2, 3, 4, terus B-nya kita punya berapa tadi? Punya 4, 9, 16. Berarti kita tulis di sini 2, 3, 4. Di sini berarti 4, 9, 16. Kalau misalkan kita arahin ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, berarti buatnya gini. 2 kita arahin ke 4, 3 kita arahin ke 9, dan 4 kita arahin ke 16. Ini kan kalau diikan garis kan kayak gini ya. Nah,
Kalau misalkan dinotasikan, teman-teman kan tahu kalau misalkan notasikan sumbu tuh kayak sumbu S, Y. Berarti ini 2,4, 3,9, dan 4,16. 4,16. Oke, nah gini. Ini kalau di grafik koordinat kartesius. Nah, Kak, contoh dong review yang grafik-grafik fungsi tuh kayak gimana aja? Oke. Jadi 10 menit awal ini kita gunain buat review pertemuan yang sebelumnya. Nah, contoh dari grafik-grafik fungsi. Kalau misalkan teman-teman punya grafik seperti ini, teman-teman tinggal garis tarik garis lurus dari atas ke bawah. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kalau dia ketemu di satu titik, 1, 1, 1, 1, berarti dia fungsi. Nah, kalau yang bukan fungsi itu yang kayak gini. Misalkan teman-teman buatnya lingkaran. Terus teman-teman tarik dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, ini bukan fungsi. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nih, dia ada 2. Berarti dia bukan fungsi. Jadi fungsi itu cukup satu ini nih, satu titik potong kalau misalnya ditarik garis lurus dari atas ke bawah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan? Nanti aku jelasin ulang tentang review. Jadi selama 10 menit ini kita gunain, atau 15 menit kita gunain buat review materi sebelumnya. Coba aku baca komen. Lanjut Kak. Oke, paham. Nice. Nah, kita lanjut ya. Ini teman-teman bisa SS atau ya bisa SS. Nah, kita ke materi selanjutnya tuh. Aku jelasin ulang tentang fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, fungsi genap, fungsi ganjil. Oke, satu dulu ya. Aku dari fungsi genap dulu. Nah, fungsi genap itu definisinya dia f min x sama dengan fx. Gampangnya dia pokoknya positif deh. Pokoknya positif. Maksudnya kayak gimana tuh? Misalkan gini ya. Misalkan aku punya f x sama dengan x kuadrat. Nah, f min 2 berarti sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. F berapa lagi? F2. F2 sama dengan berapa? F2 sama dengan 2 kuadrat kan? Sama dengan 4 juga kan? Nah, minusnya positif ya, hasilnya juga 4. Nah, ini maksud dari fungsi genap. Dia pokoknya positif deh. Nah, gampangnya itu biasanya dia itu kuadrat. Kuadrat, akar 4, akar 6 yang akar-akarnya itu genap. Gampangnya kayak gitu. Nah, kalau fungsi ganjil, oke, fungsi ganjil, tapi dia nggak mesti akar ya, nggak mesti akar 4, nggak mesti akar 4, 6, atau akar genap. Bisa juga dia hal-hal lain yang nyebabin dia positifnya, negatif dan positifnya hasilnya tetap positif gitu. Nah, oke, sekarang fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu contohnya kayak gini. Kalau misalkan dia f min x, berarti dia juga min fx. Nah, ini normal aja kayak misalkan kita punya fx sama dengan x. Kalau kita punya f3 berarti kan sama dengan 3. Kalau kita punya f min 3 berarti kita sama dengan min 3. Jadi ini fungsi ganjil yang bisa kita ketemui. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Lanjut Kak. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita nyusun persamaan linier. Oke, nyusun persamaan linier. Menyusun persamaan linier.
Nah, bentuk umumnya itu fx sama dengan ax tambah b, terus fx sama dengan mx tambah c, terus y sama dengan mx plus c. Ini bentuk umum. BU, bentuk umum dari persamaan linear. Nah, aku ulang biar lebih rapi. Biar lebih rapi dan nggak buru-buru, jadi oke. Bentuk umum dari persamaan linear itu adalah fx sama dengan ax plus b. Terus juga bisa fx sama dengan mx plus c. Bisa juga y sama dengan mx plus c. Oke. Syaratnya a tidak boleh sama dengan 0 dan m tidak boleh sama dengan 0. M ini gradien. Nah, Kak, coba dong contohin kayak gimana nyusun persamaan linear. Oke, gampangnya gini. Persamaan linear itu biasanya kalau dia kan dia nggak boleh 0 ya, nggak boleh 0,0, dia itu pasti menghasilkan sebuah garis. Jadi fx sama dengan atau y sama dengan dia itu adalah persamaan linear. Nah, kayak gini dibentuk persamaan linear nih, garis. Garisnya mau bentuknya apapun, bentuknya kayak gini, mau bentuknya kayak gini. Kayak gimana pun ini tuh namanya pasti ada persamaannya. Oke. Nah, sekarang lebih spesifik, Kak, gimana kalau misalkan diketahui 2 titik? Oke, aku buat di semut draw yang baru, aku buat di kanvas yang baru. Kak, gimana sih kalau misalkan dia itu 2 titik? 2 titik. Nah, kalau 2 titik, misalkan titiknya ya kayak gini ya. Misalkan dia berapa? X1, dia kan pasti X1, Y1. Ini kan X2, Y2. Misalkan titiknya berapa nih? Misalkan 3,4. Terus di sini 6,9. Oke. Ini ada cara biasanya, cara konsepnya ada cara cepatnya. Nah, aku pengen kasih keduanya biar teman-teman tahu. Setidaknya kalau teman-teman sering pakai cara cepat, teman-teman bisa tahu konsepnya. Nah, konsepnya kan kalau misalkan kayak gini kan kita bisa pakai Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X min X1 per X2 min X1. Ini yang ditanyakan persamaannya gimana. Nah, kalau kayak gini berarti Y, misalkan ini teman-teman setelah nih menentuin X1 Y1-nya yang ini atau X1 Y1-nya yang ini. Yang penting jangan ditukar-tukar, jangan ini X1 di sininya Y2, jangan, tapi S2 Y2, X1 Y1. Nah, ini bebas nih menentuin yang X1 Y1-nya mana, S2 Y2-nya mana. Yang penting kanan dan kiri ini jangan ketukar. Oke. Nah, misalkan Y min 4 per X min 3 sama dengan berapa? Sama dengan 9 min 4 per 6 min 3 ya. Nah, ini kan 5 ya. Y min 4 sama dengan 5 per X min 3 sama dengan berapa nih? 3 kan. Ini kan kali silang ya. Oke, kalau kali silang itu kita ketemunya. Oke, aku buka semut draw lainnya. Nah, tadi tuh sampai sini. Sampai sini. Oke, sebentar. Sorry. Nah, ini kan sampai sini. Ini tuh jadi ketemunya kan 3 dikali Y, 3 dikali min 4 sama dengan 5 dikali X, 5 dikali min 3, ya kan? Nah, ini jadikan bentuknya, ingat bentuk umum. Bentuk umumnya itu berapa tadi? Bentuk umumnya kan fx sama dengan ax plus b. Ax
plus B atau Y sama dengan MX plus C. Nah, teman-teman di sini kan ada X, ada Y kan. Teman-teman bisa jadikan bentuk umum yang ketiga nih. Jadi Y sama dengan. Nah, biar jadi Y sama dengan, berarti kedua ruas ini ditambah 12. Tujuannya biar min 12 di sini hilang. Kalau teman-teman biasanya di sekolah, teman-teman tuh dikasih taunya ini pindah ruas, terus tandanya jadi positif 12. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ini tuh bukan pindah ruas di balik tandanya. Emang cara mudah mengerti gitu, tapi ini sebetulnya kedua ruas ditambah 12. Jadi gitu. Dan teman-teman kalau bisa dibiasain seperti ini nih. Plus 12. Nah, karena kiri ditambah 12, 3Y dikurang 12. 3 cacing dikurangin 12 cacing ditambah 12 3 cacing dikurang 12 ayam ditambah lagi 12 ayam. Berarti ayam yang di kandang jadinya 0. Berarti tinggal 3 cacing kan. Nah, 5X min 15 ditambah 12 jadi berapa kira-kira? Jadinya 3Y sama dengan 5X min 3. Oke. Nah, biar jadi Y sama dengan aja, biar jadi cacing aja bukan 3 cacing. 3 cacing segini. Gimana kalau 1 cacing? Berarti tinggal di kedua ruas dibagi 3. Kedua ruas dibagi 3. Berarti 5X min 3 per 3. Nah, kayak gini. Ini berarti ini persamaannya nih. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini cara nyusun kalau misalkan diketahuinya 2 titik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum kita bahas ke cara cepatnya, ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kalau aku kecepatan tolong tolong dibilang atau di resen atau di komen juga nggak apa-apa. Nah, cara cepatnya gini. Oke, ini tapi kalau langsung dipositifin ya sama Kak, yang 12. Sama aja. Kalau misalkan teman-teman kan tahunya di sekolah kan pindah ruas ya. Nah, sebenarnya itu bukan pindah ruas, tapi kedua ruas ditambah 12 gitu. Biar yang min 12 di kiri itu 0 gitu. Oke, sebentar. Nah, tadi kan kita punya soal kayak gini ya. Oke, aku buka semut draw yang baru. Nah, ini soalnya. Ada 3,4, 3,4, terus di sininya yang lebih besar itu 6,9 ya, 6,9. 6,9. Ini titik 1, ini titik 2 ya. Nah, cara cepetnya gini. Teman-teman bisa langsung kurangin aja nih. Teman-teman langsung kurangin. Oke, ini kan X, Y ya, X, Y. Teman-teman langsung kurangin dulu. Kurangin ini jadi berapa? 6 dikurang 3 kan 3. 9 dikurang 4 berapa? 9 dikurang 4 itu jadinya 5 ya. Iya. Terus di sininya tambahin sama dengan. Jadi dikurang ditambahin sama dengan. Nah, tandanya ini kan X, Y. Ditukar nih. Jadi ini Y, ini X. Gitu. Oke. Nah, yang kedua, cara nyari belakangnya teman-teman tinggal kali silang. Oke, aku kali silang ya. Jadi ini kan ada 6, 9, 3, 4. Ini kali silang. Kali silangnya kayak gini. Oke. 4
dikali 6. Jadi 4 dikali 6 dikurang 9 dikali 3. Sama dengan 24 dikurangin 27. Sama dengan berapa nih? Min 3 kan? Nah, berarti 3Y sama dengan 5X min 3. 3Y sama dengan 5X min 3. Atau Y sama dengan 5X min 3 per 3. Ini kan dibagi 3 ya, kedua ruas. Nah, lihat hasilnya kan sama kayak yang tadi kan. Nah, ini cara cepatnya. Kalau misalkan diketahui 2 titik. Oke, sampai sini ada mau ditanya nggak tentang cara cepat ini? Cara cepat ini khusus kalau misalkan diketahui 2 titik ya, 2 titik. 2 titik terus teman-teman disuruh cari berapa sih persamaannya. Nah, cara biar hatam cara cepat maupun cara yang tadi yang Y-1, teman-teman tuh harus banyak-banyak latihan soal. Nah, sebenarnya soalnya udah disusun tapi kita harus kelarin dulu kira-kira targetnya 2 minggu atau 1 bulanan ini di materinya. Nanti baru bisa ke latihan soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, coba. Oke, aman, mantap. Mantap. Oke. Kita ke lanjutnya itu tadi kan kita udah cari kalau diketahui 2 titik. Gimana sih kalau misalkan diketahui 1 titik dan 1 gradien? Oke, ini aku hapus ya. Aku hapus juga. Nah, ini untuk BU-nya bisa di-screenshot karena nantinya pasti kita bakalan kepake nih BU-BU yang gini. Biar nantinya jadi acuan kayak, oh jadiin Y sama dengan aja Kak, oh jadiin Fx sama dengan aja Kak, oh jadiin Fx sama dengan Mx plus C karena ada gradiennya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, sekarang kita cari Kak, gimana sih kalau misalkan diketahui 1 titik dan 1 gradien. 1 gradien. Nah, kalau diketahui 1 titik dan 1 gradien, teman-teman bisa misalkan gini ya, misalkan titiknya berapa nih? Misalkan titiknya X1, Y1 itu 4,5 deh, 4,5. Nah, terus diketahuinya gradiennya, M-nya. M-nya sekian-sekian misalkan. Misalkan berapa nih? Misalkan gradiennya berapa ya enaknya? Enaknya 2 deh, misalkan gradiennya 2 misal ya. Atau min 2 deh, min 2. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, Y min Y1, Y1-nya kan 5, sama dengan min 2 X min 4. Nah, terus Y min 5 sama dengan min 2X plus 8. Berarti ini Y sama dengan min 2X plus 13 kan? Y sama dengan min 2X plus 13. Atau persamaan garisnya Fx sama dengan min 2X plus 13 gitu. Jadi bisa pakai rumus ini. Nah, kalau untuk ini belum ada nih cara cepatnya. Caranya emang cuma kayak gini, 1 titik dan 1 gradien. Pasti pakai Y1X1 dan M. Tuh. Sampai sini ada yang mau tanyain? Oke, coba aku baca komennya. Oke, paham Kak. Nice. Nih. Oke, kita ke selanjutnya. Kalau misalkan ada yang ditanyain bisa tanyain atau aku salah bisa diinterupsi ya. Atau misalkan Kak, kecepatan Kak, tolong dilambatin dikit temponya. Oke. Nah, jika kita kalau misalkan kalau diketahui tipot atau titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kayak gimana sih Kak? Oke, misalkan gini.
Misalkan diketahui berapa nih? Misalkan nih garisnya kayak gini ya. Misalkan nih A, 0, 0, B. Ini kan di 0, Y. Ini kan di X, 0 ya kan. Ini X, ini Y. Nah, ini teman-teman bisa nyusunnya kayak gini. BX ditambah AY sama dengan B kali A. Ini rumusnya. Jadi, teman-teman bisa BX terus AY. Jadi ditukar-tukar aja gitu. Nah, misalkan gini. Misalkan aku punya garisnya kayak gini. Ini misalkan nih 6, ini misalkan berapa ya? Misalkan nih 5. Berarti ini kan X, ini Y. Nah, yang punya X jadi punya Y, yang punya Y jadi punya X. Jadinya ini 5Y plus 6X sama dengan 30 dari 5 kali 6. Oke. Nah, coba Kak, satu lagi dong Kak contohnya. Oke, misalkan yang minus ya. Yang minus itu misalkan ini 7, yang ini min 3. Berarti ini kan sumbu X yang horizontal ya, yang vertikal tuh Y. Nah, berarti jadinya 7X min 3Y sama dengan min 21. Nah, gitu. Kalau misalkan diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Biasanya itu soalnya kayak gini nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini nanti di up YouTube ya, Kak? Iya, nanti di up YouTube. Tapi kemungkinan nanti jam 5 lewat sedikit ya. 1 jam setelah ini biasanya. Karena kan ini recordnya 1 jam, 1 jam atau 45 menit. Oke, sampai sini mau tanyain? Coba aku tanya. Kak, ini titik potongnya 1 garis doang. Iya, titik potongnya 1 garis doang. Kalau dua berarti nanti ada 2 persamaan. Jadi ingatnya kan kalau 1 garis nih, kalau 1 garis kayak gini, nih, ini tuh persamaan. Pasti dia kalau garis ada persamaannya, maupun bentuknya kayak gini, itu tuh pasti ada persamaannya. Nah, setiap 1 garis itu 1 persamaan. Nah, gimana kalau misalkan itu dia ada titik potongnya sama? Kalau misalkan dia perpotongan antara 2 garis nih, misalkan kayak gini, berarti dia ada 2 persamaan. Nah, ketentuan-ketentuannya nanti dijelasin di materi abis ini nih. Kebetulan abis sini mau langsung aku jelasin tentang hubungan garis, kayak garis sejajar, tegak lurus, berpotongan, dan sebagainya. Jadi ini cuman berlaku kalau 1 garis. Kalau misalkan 2 garis sama juga, misalkan di sini ada garis lain. Di sini 3, di sini 4. Sama. Cuman bedanya dia ada ketentuan yang titik berpotongannya di sini nih. Nanti kita langsung jelasin. Contohnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan dia sejajar, tegak lurus. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama-sama. 2 garis pakai yang tadi, Kak. Pokoknya kalau ada 2 garis berarti ada 2 persamaan gitu. Gampangnya gitu. 1 garis, 1 persamaan. Gitu. Nah, kita lanjut langsung nih. Kebetulan kita langsung ke pencet save. Kita langsung ke hubungan garis. Oke, kita langsung ke hubungan garis. Hubungan
hubungan garis. Oke. Yang pertama itu garis sejajar. Nah, garis sejajar, misalkan aku punya garis H sama I ya. Ini garis A, ini garis I. Berarti M-nya, berarti MH itu sama dengan MI. Ini ketentuannya. M itu kemiringan. Lihat, kemiringannya sama nih. Berarti artinya MH sama dengan MI. Artinya kemiringan H sama kayak kemiringan I. Oke, misalkan, kan ini kan contohnya dua garis ya. Dua garis berarti ada dua persamaan. Misalkan persamaannya kayak gini. Y sama dengan 5X ditambah 3. Y sama dengan 5X ditambah 2Y. Nah, lihat yang di depannya. Kan tadi kita punya bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Berarti yang di depan itu tuh MX kan. Yang di depan itu MX. Oke. Yang di depan ini tuh MX. Yang ini M, yang ini X. Lihat, 5 dengan 5. 5X dengan 5X. Berarti kemiringannya sama. Kak, coba dong contoh lain. Nah, contoh lain misalkan Y, sorry. Aku kasih bentuk lain ya. Misalkan bentuk lainnya itu 2Y plus 3X sama dengan 7. Terus 2Y plus 3X sama dengan 8. Nah, kita harus jadiin dulu Y sama dengan. Kalau jadi Y sama dengan, ini kan jadi 2Y sama dengan min 3X ditambah 7. Kalau ini jadinya 2Y sama dengan min 3X dikurang 8. Nah, lihat di sini. Kita jadikan Y sama dengan. Kalau jadikan Y sama dengan, ya jadi min 3 per 2X. Ya kan? Nah, belakangnya boleh teman-teman abaikan. Karena kan kita pengen cari ini sejajar apa enggak ya. Nah, ini Y sama dengan min 3 per 2X min 4. Ya kan? Ini kalau diteruskan kan 7 per 2. Nah, lihat ini. Dia sama-sama min 3 per 2X min 3 per 2X. Oh, berarti garis ini sejajar. Sejajar. Tuh, karena M-nya sama. Jadi gitu. Kadang-kadang di soal tuh tipuannya kayak gini. Kadang sih 2Y atau kelipatannya. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau jadikan Y sama dengan tuh dia sama aja nih. Tuh, sampai sini dia mau tanyain. Ini contoh garis sejajar. Ada yang mau ditanyain? Dari garis sejajar. Sebelum kita lanjut ke berarti kalau sejajar yang dilihatnya MX-nya, Kak. C-nya nggak usah lihat. Nah, benar. Jadi teman-teman cukup lihat yang depannya aja nih. MX-nya aja nih. Kalau M-nya sama, berarti dia sejajar. Gitu. Ada pertanyaan lain? Ini tadi ada yang tanya nih. Find the remake sets. Berarti kalau misalkan sejajar itu yang dilihat MX-nya ya, Kak. C-nya nggak usah. Ya, benar. Gitu. Ada yang mau ditanya? Lagi? Oke, sama-sama. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau ngecek sejajarnya atau tegak lurus atau sebagainya, itu teman-teman langsung ke MX-nya aja. Jadi yang C-nya bisa diabaikan. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kalau belum ada yang tanya lagi, kita lanjut ya. Nanti teman-teman bisa raise hand atau tanya di chat sini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan. Bisa juga kalau misalkan teman-teman tadi ada yang ngegantung di pertemuan ini, teman-teman bisa WA pribadi aku di grup. Nah, kita lanjut. Oke. Kak, gimana kalau tegak lurus? Oke, tegak lurus kan kurang lebih gini ya. Tegak lurus. Dia berbentuk
siku-siku, bentuk sudut siku-siku, ini sudut siku-siku. Gampangnya dia L, bentuknya L. Nah, contoh dari tegak lurus, misalkan sebelumnya rumusnya dia, kalau misalkan tegak lurus tuh, misalkan MG sama dengan MG dikali MH, sorry. MG dikali MH sama dengan min 1. Berarti kan ini MG sama dengan min 1 per MH. Atau MH sama dengan min 1 per MG. Oke. Nah, contohnya gini. Y sama dengan 4X plus 5. Y sama dengan min 1/4X plus 6. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, kalau kayak gini tuh dia tegak lurus. Tegak lurus. Nih, aku kasih judul itu. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Nah, gampangnya dia, nih Y1, nih 2. Dia gampangnya dia teman-teman tinggal dibalik, dikasih negasinya. Oke, misalkan satu lagi contohnya. Misalkan kayak, misalkan Y1-nya itu 2/3X tambah 8. Oke, berarti yang tegak lurusnya itu berarti dibalik dari 2/3 berarti jadi 3/2 terus dinegasikan. Tambah misalkan 1 juta nih. Nah, ini tuh tegak lurus berarti garisnya. Tegak lurus. Oke, sampai sini mau tanyain? Sebelum nanti kita abis ini ngebahas tentang cara nentuin gradien sama contoh soal fungsi linear. Ini yang mau ditanyain. Jadi gitu kalau misalkan tegak lurus, teman-teman tinggal dibalik, dikasih negasikan. Coba aku cek. Negasi itu maksudnya minus bukan, Kak? Enggak selalu. Negasi itu enggak selalu minus. Misalkan gini ya, misalkan kita balik. Misalkan Y1-nya itu min 4X plus 7. Nah, berarti dia tegak lurus sama dibalik kan berarti jadi 1/4 ya? Sorry. Dibalik kan jadinya 1/4 X. Nah, ini kan minus. Lawannya minus kan positif ya? Berarti ini positif. Ini positif. Plus berapa misalkan? Plus 3 misalkan. Nah, plusnya ini bebas ya di belakangnya. Yang penting dia MX-nya. Gitu. Maksudnya negasi itu lawan katanya. Jadi kalau misalkan dia sininya positif, berarti bawahnya negatif. Kalau misalkan sininya negatif, berarti ininya positif. Gitu. Sampai sini ada mau ditanyain lagi? Sama-sama. Oke. Kita ke cara nentuin gradien. Nah, gradien itu oke, yang MM ini tuh gradien ya. MG kali MH sama dengan min 1 tuh gradien ya. Nah, gradien itu artinya kemiringan. Oke, gradien itu kemiringan. Nah, sekarang kita lebih jauh bahas tentang gradien. Tadi kan kita udah hubungan antar garis. Nah, cara nentuin gradien. Cara bentukan gradien. Cara tentukan gradien atau kemiringan. Nah, gradien itu kan artinya kemiringan ya, kemiringan. Nah, biasanya dia ditentukan oleh persamaan atau titik. Nah, berarti gradien kan artinya kemiringan. Berarti kalau misalkan sesuatu yang tidak miring, anggaplah ini lurus ya, lurus rata. Berarti dia gradiennya sama dengan 0.
Oke. Nah, misalkan Kak, aku belum kebayang deh tentang gradien ini dan cara nentuinnya. Nah, kita bisa ke latihan soal nih. Misalkan aku punya 2 grafik. Grafik X1, Y1, ini titik X1, Y1, di sini titik X2, Y2. Nah, X1, Y1 ini misalkan 4,6. Nah, yang ini itu misalkan 5,9. Ini A, ini B. Nah, kita bisa tentukan dengan M sama dengan Y2 per Y1, oke, sama dengan, ini kan sama aja kayak delta Y ya. Delta Y itu selisih. Nah, ini X2 min X1 per delta. Berarti sama dengan delta X. Berarti kita bisa tentukan bahwa ini rumus ini. Atau dia rumusnya selisih Y per selisih X gitu. Selisih antar Y per selisih antar X. Gitu. Nah, kalau misalkan soal kayak gini kita bisa langsung tentu ini. Selisih Y berapa? Selisih Y itu kan 9 kurang 6 ya. Berarti ini kita bisa tentuin 9 kurang 6 per 5 kurang 4. Sama dengan 3 per 1. Berarti gradiennya itu 3. Kak, gimana kalau misalkan dibalik? Boleh, tapi harus fair ya. Misalkan ini X1, Y1, ini berarti X2, Y2. Misalkan dibalik jadi kayak gini. Jadi 6 dikurangin 9 per 4 dikurangin 5. 6 dikurangin 9 itu kan min 3. Ini kan min 1. Min 3 dibagi min 1 kan 3. Nah, sama aja nih hasilnya. 3, 3 juga. Berarti gradien dari sini, berarti itu kemiringannya 3. M sama dengan 3. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Dari cara menentukan gradien ini. Nanti kita coba gimana kalau misalkan diketahui persamaan, Kak. Nah, nanti kita coba sekitar 3 soal, terus nanti sama contoh fungsi linier 1 soal. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak, lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Nah, misalkan diketahui persamaan bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Y ini kan artinya kemiringan ya atau gradien. Gradien. Misal nih kita punya Y sama dengan 5X plus 8. Nah, berarti kemiringannya berapa? M-nya sama dengan 5 kan? M-nya sama dengan 5. Nah, terus misalkan kita punya 2Y sama dengan 8X tambah 10. Nah, ini biasanya teman-teman terkecohnya gini, M sama dengan 8. Ini tuh salah, kurang tepat. Kenapa? Karena ini masih bentuknya 2Y. Kita harus jadikan Y dulu. Gimana cara jadikan Y aja? Itu dibagikan 2, kedua ruas. 2Y dibagi 2, berarti tinggal Y. 8X dibagi 2, 4X. Ditambah 10 dibagi 2, 5. Oh, berarti gradiennya itu sebenarnya 4. Berarti M sama dengan 4. Gitu. Nah, terus satu lagi nih contoh. Misalkan kita punya persamaan 2Y ditambah 16X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini 2Y sama dengan, ini kan misalkan teman-teman mudahnya tahunya itu kan pindah ruas ya. Misalkan 16X-nya pindah ruas nih. Jadi min 16X, 10-nya juga pindah ruas min 10. Nah, ini juga teman-teman jadikan Y aja. Jadikan Y aja berarti dibagi 2 nih, kedua ruas. Kalau dibagi 2 kedua ruas berarti min 8X dikurangin 5. Nah, berarti gradiennya sama dengan min 8. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita ke contoh soal ini, contoh soal fungsi linier.
Aman, Kak? Oke. Oke, contoh fungsi linier. Misalkan ya, ini aku ketik ya soalnya. Sebuah fungsi linier Y sama dengan berapa? Aduh. Ini soal aku cari di internet, 3X ditambah 4. Oke. Garis Y tegak lurus dengan garis tersebut dan melewati oke, kita geser sih. Nah, dan melewati titik min 2, min 1, maka persamaan garis G adalah sebuah fungsi linier Y sama dengan 3X tambah 4 garis Y tegak lurus dengan garis tersebut. Oke. Oh, garis G tegak lurus dengan garis tersebut. Garis G tegak lurus dengan garis tersebut. Dan melewati titik min 2, min 1. Maka persamaan garis G adalah, nah. Oke, ini soalnya aku taruh sini. Nah, yang pertama tuh kita simulasikan dulu nih grafiknya. Berarti kan kita punya Y sama dengan 3X plus 4. Oke. Nah, dia tegak lurus dengan sesuatu garis yang kita nggak tahu nih persamaannya berapa. Oke. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu dulu ini. Ini kira-kira berapa nih? Kemiringan dari grafik ini. M-nya berapa gradien dari 3X plus 4? Ada yang mau coba jawab nggak? Di chat atau di mana? Coba aku cek. Kemiringannya berapa kira-kira? 3, benar. 3 kemiringannya. Kemiringannya kan dilihat dari sini ya. Depan ini. Ingat yang MX plus C. Berarti M-nya itu 3. Nah, kalau misalkan di sini 3, berarti kalau misalkan yang tegak lurus itu berapa? Yang tegak lurusnya berapa berarti kemiringannya? Min 1/3, benar. Jadi tinggal dibalik, dinegasikan. Gitu. Nah, kita udah punya nih. Kan udah sesuai nih. Berarti kalau misalkan M1, ini M1, ini M2. M1 dikali M2 itu sama dengan min 1 kan? Ini sesuai. Nah, sekarang kita susun dengan persamaan yang baru deh. Y min Y1 sama dengan MG X min X1. Terus Y min Y1 sama dengan berapa? Min 1/3. Ini kan G ya. Jadi Y min Y1, MG ini yang kita pengen cari tahu persamaannya. X min berapa nih? X min berapa nih? Y1-nya itu berapa jadinya? Oh, oke. Aku pengen jelasin, Kak, yang X1, Y1 tuh masih X1 yang satu tuh ini nih. Kan dia melewati titik ya. Ini X1, Y1. Nah, berarti ini Y min 1 kan berarti plus 1 ya. Plus 1 sama dengan MG-nya kan min 1. Oke. Min 1/3, sorry. Min 1/3. Yang dicari kan yang ini nih. Atau dalam kurung X min X1-nya itu berapa? 2 kan, berarti plus 2. Berarti Y plus 1 sama dengan min 1/3 X min 2/3. Nah, ini kan ada per 3/3 nih. Ini agak susah nih. Coba dikalikan 3 ke 2 ruas. Jadi 3Y plus 3 sama dengan min X min 2. Oke. Berarti 3Y
sama dengan min X min 2 dikurang 3, jadi min 5. Nah, terus dibagi 3 kedua ruas. Berarti Y sama dengan min X per 3 min 5 per 3. Nah, berarti persamaan yang baru, persamaan yang kedua, Y2-nya berarti segini. Berarti ini min X per 3, berarti ini sama dengan min X per 3 min 5 per 3. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, ini kita punya sisa 7 menit lagi dan kiranya kalau misalkan mau dilanjutin itu kita ke fungsi kuadrat dan ini nggak cukup 7 menit. Jadi kita sampai di contoh fungsi linear. Nah, pertemuan selanjutnya itu Minggu sore jam 4 juga. Nanti kalau misalkan jadwalnya kayak aku majukan pasti aku kabarin. Biasanya selain Minggu itu enaknya hari apa kalau kalian kosongnya? Misalkan ada yang mau saran kayak Kak Sabtu atau yang penting jangan Senin sampai Kamis, soalnya Senin sampai Kamis itu antara Jumat Sabtu Minggu kira-kira ada yang mau saranin nggak antara Jumat Sabtu Minggu? Atau kita mau tetap jam segini? Oke, berarti kalau nggak Sabtu Minggu ya kira-kira nanti dikabarin itu pasti jauh-jauh hari maksimal itu min 3 atau min 2. Dan tadi mohon maaf buat ada yang baru dikabarin tadi itu. Oke, karena udah karena udah jam segini aku akhiri ya. Untuk rekamannya nanti aku send di grup. Nah, jadi aku akhiri. Jadi teman-teman yang mau dapat bisa review bisa di Twitter atau di Instagram. Tag aku sama tag Studenaria coba. Nah, oke untuk hari ini aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan makasih buat teman-teman yang udah luangin waktunya. Untuk recordnya nanti aku send di grup dan di Twitter. Oke. Sama-sama, Makasih banyak, Kak. sama-sama.